supaya teman-teman dapat berangkat dengan sukacita juga dengan sudah menyiapkan beberapa hal yang terkait tadi. Tentu selain itu, di sini ada beberapa panitia juga yang bergabung. Dari seksi keamanan juga ada, nanti barangkali ada satu dua do and done yang mau disampaikan juga kami persilahkan. Teman-teman terkasih, mari kita buka pertemuan pagi ini dengan doa. Saya mengajak teman-teman untuk mendoakan doa Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia. Sudah kami sebarkan lewat para PIC dan semoga juga brosurnya sudah diperbanyak ya supaya umat kita semakin mengenal apa itu SAGI, berjalan bersama Gereja Indonesia untuk Sidang Agung ini juga. Mari teman-teman kita siapkan hati kita. Nanti saya akan memimpin, saya yang akan membacakan. Teman-teman boleh mengikuti dalam hati atau mau bersuara boleh, tapi di mute saja supaya tidak saling tumpang tindih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui peristiwa Pentakosta, Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul. Semoga Roh Kudus-Mu selalu membimbing para uskup, pengganti para rasul, dan menuntun gereja untuk bersaksi di segala zaman dalam nama Yesus Putra-Mu. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang mempertemukan kami sebagai gereja-Mu dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin dan mengarahkan kami dengan bijaksana. Berkatilah umat beriman, agar kami dapat saling mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi kami dan melayani dengan sukacita dan kerendahan hati. Hadirlah di antara kami untuk membimbing dan menginspirasi kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami terus bertumbuh dalam persekutuan, berani bersaksi dalam iman, dan berjalan bersama Injil kepada dunia. Dalam kesatuan dengan para uskup, gembala kami, para imam, biarawan-biarawati, keluarga-keluarga, dan segenap umat Allah yang telah dibaptis. Semoga kami berjalan bersama sebagai pesiarah pengharapan yang hidup dari satu tubuh dalam terang salib Kristus, satu-satunya pengharapan yang menyelamatkan. Pujian dan kemuliaan bagi-Mu ya Bapa, yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, para PIC Sagi atau yang mewakili, kita akan langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang acara. Di sini sudah hadir salah satu perwakilan tim acara yang akan menjelaskan kepada kita terkait seremoni pembuka dan mungkin juga seremoni penutup kalau berhubungan dengan peserta. Saya persilahkan Christophora Wiwi dari tim acara untuk menjelaskan kepada kita semua. Silakan Wiwi. Selamat pagi Romo, terima kasih Romo Kristi. Selamat pagi Romo semuanya, suster, Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk share screen ya. Silakan Wiwi, sudah bisa. Terkait Oke, sudah terlihat ya? Jelas, Ya, terima kasih. terima kasih Romo. Eh, baik, para Romo, suster, Bapak Ibu, berikut untuk persiapan terkait dengan opening ceremony. Jadi untuk Recording in progress. opening ceremony, nanti itu setelah perayaan Ekaristi, kita akan ada defile yang berkaitan dengan seluruh keuskupan yang hadir. Maka kami mengharapkan mungkin di surat sebelumnya yang sudah disampaikan dari tim panitia itu sudah ada ya terkait dengan vandal, ukurannya juga harapannya, bahannya, ketentuannya itu seperti apa. Kalau ukuran pandul mungkin boleh dicek lagi untuk yang ada di surat. Berikut juga saya lampirkan screenshotnya. Lalu
kami mengharapkan ada 3 perwakilan utusan keuskupan, di mana pada saat defile nanti 3 perwakilan tersebut menggunakan baju daerah, kemudian nanti salah satunya akan membawa vandal dan salah satunya akan membawa papan nama. Untuk vandal cukup bawa vandalnya saja, nanti tiang beserta papan nama, tulisan keuskupan dari mananya itu sudah disiapkan sama panitia gitu. Lalu untuk terkait opening ceremony nanti pada saat defile setelah perayaan Ekaristi, 3 perwakilan keuskupan tersebut akan berarak bersama dengan Ketua KWI, Menteri Agama, Nuncio, kemudian Ketua Panitia Saki, kemudian akan menerima pengalungan berupa kain cukin sebagai tanda penerimaan peserta. Untuk itu karena waktu kita terbatas pada saat opening ceremony dan juga defile, kami berharap kesediaan dari setiap keuskupan yang akan bertugas 3 orang ini nanti pada pukul 2 di tanggal 3 November itu sudah hadir di Hotel Mercure untuk melakukan blocking dan briefing. Untuk hall utamanya mungkin nanti akan diinfokan ya Romo Kristi ya di hall sebelah Yes, mananya. ya, ya. Pada kemudian untuk vandalnya kami berharap diserahkan di tempat registrasi untuk pemasangan nanti akan dibantu oleh panitia. Kemudian setelah nanti mengikuti perayaan Ekaristi, mungkin akan pada setelah berkat gitu ya akan langsung keluar 3 petugas ini untuk persiapan defile gitu. Kemudian untuk closing ceremony itu kami juga mengharapkan 1 utusan menggunakan baju daerah. Nanti sebelum perayaan Ekaristi itu akan briefing. Jadi untuk closing ceremony perwakilan ini dia akan membawa lilin. Kemudian pada saat closing lilin itu akan dinyalakan nanti bersama ada 4 icon jubileum kita itu ada Luce, Vesin, dan Sky. Nanti setiap keuskupan itu akan mendapat tempat dibagi dari 4 penjuru, kemudian lilin dinyalakan, lalu kita angkat sebagai simbolisasi untuk perutusannya. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, baik opening dan closing ceremony kami mengharapkan sudah ditentukan oleh masing-masing keuskupan. Kami berharap nama-namanya juga sudah masuk mungkin ke tim sekretariat pada saat registrasi supaya pada saat kita briefing tidak bingung lagi ini siapa yang akan bertugas begitu ya. Mungkin itu saja Romo Kristi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Romo. Terima kasih Wiwi. Kita buka pertanyaan ya Wiwi untuk teman-teman terkait dengan acara ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Tadi berarti keuskupan itu harus menyiapkan 3 orang dari utusan keuskupan untuk menjadi pembawa pandel, pembawa papan nama keuskupan, dan juga 1 utusan khusus memakai baju daerah untuk seremoni pembuka. Nah, 3 orang ini yang nanti akan berarak maju untuk mengawali seremoni pembuka. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan, mumpung ada tim acara di sini, hal-hal teknis yang mau ditanyakan. Monggo. Kalau tidak ada, sudah cukup jelas ya, berarti ya. Romo, mohon izin mungkin Ya, saya Wiwi. memberikan tambahan keterangan ya. Untuk vandal dari setiap keuskupan itu akan dipasang selama sidang. Jadi nanti diambilnya tidak selesai opening ceremony, tapi setelah closing ceremony ya. Jadi di tanggal 7 November. Begitu, Romo. Ya, Romo, saya mau bertanya. Bu Yanti silakan ya. Iya, Mbak Kristofora, tadi disampaikan bahwa setiap perwakilan dari keuskupan itu ketika defile disiapkan 3 orang ya, yang satu membawa vandal, yang satu membawa papan nama, kemudian yang satu apa Mbak tugasnya Mbak? Yang satu lagi
hanya menggunakan baju daerah yang nanti akan maju. Jadi 3 orang ini akan dibagi, satu Oke. meletakkan untuk papan namanya, satu Ya. vandelnya, satu lagi akan naik ke panggung untuk sebagai simbolisasi dari keuskupan tersebut. Jadi dikalungkan kain cukin begitu, Oh, Ibu. baik. 3 orang itu yang memakai baju daerah hanya 1 orang saja? Boleh tiga-tiganya kalau misalnya takutnya yang satu kok kayaknya sendirian aja gitu ya. Boleh Bu lah tiga-tiganya atau mau satu tim keuskupan gitu ya biar kompak itu juga monggo sih Ya, ya, dipersilahkan Ibu. ya. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya Ibu. Udah, Romo, cukup. Terima kasih, Romo. Terima kasih Wiyanti. Jadi boleh tiga-tiganya ya. Kalau mau pakai baju daerah semua boleh. Silahkan. Masih ada? Suster sudah terjawab ya, Suster Tias ya. Jadi boleh boleh dua-duanya, boleh tiga-tiganya, boleh satu keuskupan kalau mau pakai baju daerah juga boleh. Tapi yang ikut defile hanya 3. Yang satu itu bawa vandel, satu bawa papan nama, satu tidak bawa apa-apa, tapi nanti akan mewakili keuskupan untuk menerima kain jukin. Tampaknya jelas semua ini, Wiwi ya. Diharapkan teman-teman bisa mengikuti briefing akhir sebelum seremoni pembuka jam 2 siang. Nanti akan lebih jelas karena ada briefing dan blocking. Memang ini harus dilatih karena waktunya sangat singkat ya untuk seremoni pembuka. Jadi semoga dengan defile ini lalu waktu tidak banyak terbuang karena peserta kebingungan. Nah, maka hari ini sudah dipresentasikan dulu, sudah disiapkan. Hari hanya nanti 3 orang itu akan langsung standby di tempat yang sudah kita putuskan untuk briefing dan blocking. Kalau sudah jelas, kita akan melangkah ke bagian berikutnya. 1, 2, 3, jelas ya. Oke, terima kasih Wiwi sudah menjelaskan terkait acara. Nanti PPT akan kita kirim di grup PIC ya, teman-teman PPT yang tadi disampaikan oleh Wiwi. Sekarang kita masuk ke bagian pameran produk. Romo Sugeng tampaknya sudah sangat siap ini menyapa teman-teman yang sudah siap mendaftar di menampilkan oleh-oleh kekasan keuskupannya. Ada 20 keuskupan. Romo Sugeng silahkan. Baik, selamat pagi para romo, suster, saudara-saudari. Pagi Romo. Yang di share ya, coba PPT-nya. Ini Romo, betul? Ya, ya, betul. Oke. Teman-teman, terkait dengan pameran yang kita akan lakukan di tanggal 3 sampai 7 November untuk kegiatan Sidang Agung Gereja Katolik, sudah kami formatkan bersama Bu Sofi terkait tempat-tempat yang akan dipakai. Ada 20 keuskupan yang masuk dan itu pasti tidak akan tambah lagi. Nama nomor-nomor ini akan disesuaikan dengan nomor yang ada di catatan Romo Kristi ketika keuskupan memasukkan nama masing-masing keuskupan yang terlibat dalam pameran Sidang Agung Gereja Katolik. Ya, nomor 1 sampai 20. Memang hanya disediakan setiap keuskupan dengan satu meja ukuran 180 cm kali 45 cm. Tidak banyak yang harus dilakukan kecuali para utusan keuskupan membawa dari keuskupan masing-masing apa-apa yang dipamerkan. Tempatnya memang sangat terbatas. Tempatnya sangat terbatas. Jadi mohon maklum. Jadi setiap keuskupan hanya dapat
Satu meja ukuran 180 kali 45 cm. Jadi kalau bawa banyak berarti yang lain disimpan dulu di bawah, baru yang atas ditampilkan. Nanti kalau kurang baru naik lagi. Kalau kurang, suruh pesan. Nanti akan dikirim oleh masing-masing keuskupan ke pemesan. Ruangan ini akan terjadi dengan beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah teman-teman yang ada di Pertapaan Roseneng, Obor dengan Raptim, juga dengan Panitia Jubileum 2025, termasuk di dalamnya KMKI, Komisi Misioner Kepausan Indonesia, bergabung di sebelah kanan bawah. Di depannya adalah area putut yang juga pasti membutuhkan tempat untuk pemotretan yang harus terjadi supaya tidak hilang acara ini. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dari keuskupan terkait dengan pameran yang ada. Jadi perlu dipahami ke keterbatasan tempat memang untuk memberi tempat yang mungkin lebih longgar. Tapi saya pikir akan baik kalau sudah kita lihat bersama pada gambar di depan itu ya. Ada 20 keuskupan. Berharap apa-apa yang dibawa bisa disimpan di bawah nantinya. Di bawah meja. Demikian Romo Kristi, itu dulu dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Suster Caroline, iya. Silakan, Sister. Iya, Romo Kristi, teman-teman selamat pagi. Apakah suara saya dengar, Romo Kristi? Terdengar, Suster, Oh, silakan. baik. Romo, pertanyaannya, kalau itu meja satu, lalu belakang bisa dipasang backdrop, ya 2 meter kali 2 meter begitu, atau tidak ada apa-apanya? Tidak bisa, Suster. Tidak bisa. Iya, Mm-mm. tidak bisa. Lalu hanya murni meja ya, Pak? Murni meja. Jadi tidak perlu ada dekorasi atau backdrop Tidak apa-apa. perlu. Karena memang tempatnya tidak memungkinkan untuk dibuat itu. Kalau standing banner, Pak? Standing banner boleh, tetapi memang Oke, harus disesuaikan ya. oke. Ya, Pak. Terima kasih. Cukup. Makasih. Pak Romo Sugeng, terima kasih ya, Pak Romo Sugeng. Suster, nggak bisa ya, Suster, pasang banner ya. Nggih, karena kan Ya, biasanya kan ada bagian belakang daripada kosong, kita pikir ada banner untuk iya. keuskupan gitu. Iya, Baik, Suster, Romo. karena tempatnya nggak memungkinkan. Mungkin hanya papan nama kecil kalau Suster mau bawa boleh untuk ditaruh di meja Oh, Keuskupan Palembang begitu. oh, nggih. Baik, Ya, baik. Nggih, Romo. X banner mungkin ya, Romo Sugeng ya. Mungkin nanti disesuaikan tempatnya, Romo ya. Iya, oke. Mm-mm. Terima Begitu, kasih. Suster Nggih, dan nuwun. teman-teman. Terima kasih. Romo Kristi, selamat pagi. Pagi, Ate. Waduh, ketahuan. Oke, Romo. Ya, Silakan, Ate, dari Bandung. Romo Kristi, Romo Sugeng, izin tanya, diinfokan itu kalau untuk stand kan ada jadwal menjaga Romo ya, karena yang menjaga ya delegatusnya juga begitu. Nah, jadwal itu apakah sudah ada Romo yang pertama, lalu misalnya kalau ada tim, ya saya kayaknya pernah dengar mungkin tidak boleh bawa tim begitu, tapi mungkin ini nanti jadi masukan, kayaknya sih kelihatannya Keuskupan Bandung ini ada tim juga yang khusus tugasnya menjaga itu, sebetulnya nanti kami yang atur untuk penginapan dan lain-lain itu apakah memungkinkan Romo, bagaimana? Itu pertanyaannya Romo, terima kasih. Silakan, Romo Sugeng. Wow. Sepertinya bisa memungkinkan, cuma memang harus
konfirmasikan kepada sekretariat ya siapa-siapa yang hadir itu supaya tidak semua orang supaya kita tahu siapa yang masuk ke sana. Oh, begitu. Iya. Oke. Romo, semisal tidak ada yang menjaga, Romo, apakah jadwal menjaga yang dari delegasi itu sudah ada, Romo? Misalnya kami harus standby di setiap jam berapa, begitu? Pameran akan dibuka untuk dikunjungi itu dengan teman-teman dari keuskupan itu waktu break dengan setelah makan siang ada waktu itu sepertinya kalau tidak keliru ada waktu setelah makan siang sampai coffee break ya Romo Kristi kalau tidak keliru ya lalu setelah makan Ya. malam boleh dilaksanakan itu. Ya. Oh, Pokoknya setiap jam istirahat itu akan dibuka AT. Jadi istirahat pagi jam 10, pokoknya setelah sesi itu yang coffee break itu setengah jam. Lalu siang setelah makan siang itu akan dibuka. Lalu termasuk istirahat yang sore itu akan dibuka. oke. Jadi pokoknya kalau nggak ada sesi itu boleh buka pameran. Lalu yang kedua, tadi Romo Sugeng betul menyampaikan memungkinkan kalau mau tambah tim, hanya benar-benar kami memohon sih sebenarnya tidak perlu gitu ya, karena itu tempat teman-teman akan memamerkan produk itu persis di depan ruang pertemuan dan kami sebenarnya membatasi peserta orang di luar peserta untuk masuk di area itu demi keamanan. Jadi kalau memungkinkan untuk dijaga sendiri oleh utusan karena memang itu pun di luar jam sesi kami persilahkan. Itu lebih kami prioritaskan begitu untuk membatasi jumlah orang luar yang tidak diutus dan tidak tercatat untuk ikut datang di Sagi ini. Oke. Itu sih usul dari kami ya panitia. Ya, oke Romo, dicatat di concern-nya yang tadi kan kalau lebih baik dijaga sendiri gitu ya. Hanya apa-apa saja dikomunikasikan intinya begitu kali Romo ya. Yes, betul, betul. Baik, terima kasih Romo. Terima kasih Ate. Suster Karolisa, ini resign lagi, silahkan Suster. Ya, makasih Romo Kisi. Nyun saya Romo Sugeng. Romo, waktu itu memang sudah ada diskusi di grup Keuskupan Agung Palembang terkait dengan penunggu. Lalu waktu itu kan mau mengusulkan suster-suster saya yang di Jakarta bisa 2, supaya kami bisa konsen dengan ikut sidang. Lalu Romo Alex, sekretaris Keuskupan itu mungkin pertemuan Zoom dengan sekretaris dan panitia tidak diperbolehkan Romo. Nah ini supaya kami kan hari ini kan ada kemungkinan begitu. Pasti akan kalau ada kemungkinan ya lebih nyaman memang ada yang nunggu terus kita konsentrasi dengan bisa istirahat, jam istirahat bisa ngomong sama utusan yang lain begitu. Dipastikan Romo karena kami sudah mendapat informasi tidak boleh. Jadi kami seperti buat jadwal untuk jaga stand. Oke, Apakah ya, ini Ustaz. supaya dipastikan saja kalau Ya. memang ada dimungkinkan pasti senang ada bisa ngutus begitu. Ya, Terima kasih. gini Suster, karena mengapa menjadi bimbang kembali itu? Karena memang beberapa kali pertemuan-pertemuan itu muncul kembali. Tapi saya senang kalau Suster mengatakan dipastikan untuk ada atau tidak. Kalau saya pribadi yang di koordinator pameran, sebenarnya hati kecil saya mengatakan nggak usah, Suster. Dipastikan tidak. Kalau saya pribadi ya, kalau saya. Karena memang seperti yang tadi Romo Kristi katakan, kita memang mau membatasi meskipun banyak peserta yang datang dengan orang-orang yang hadir di situ dengan sidang itu. Ya, Baik Romo. begitu saja ya, Suster Karolisa dan teman-teman semuanya. Kita pastikan saja tidak perlu menambah lagi tim untuk khusus menjaga stand. Saya ingat waktu Indonesian Youth Day beberapa kali kami juga tidak menambah utusan ya untuk menjaga stand. Jadi
sebenarnya kebebasan teman-teman mau buka terus-menerus setiap istirahat itu pasti buka, atau mau tutup dulu juga boleh. Jadi kan pemilik tokonya kan teman-teman sendiri ya. Jadi kalau mau istirahat tutup saja, lalu peserta mau istirahat juga sangat tidak apa-apa. Artinya itu terserah keuskupan mau memamerkan produknya kapan. Nah, ini usulan dari kami supaya tetap bisa istirahat juga di waktu-waktu istirahat. Kalau memang mau diputuskan misalnya jam 2 sampai jam 3 tutup, lalu semua mau istirahat, silahkan, itu keputusan dari teman-teman. Tetapi baik Suster Karolisa, terima kasih mengingatkan supaya dipastikan, maka seperti yang tadi sudah disampaikan Robo Sugeng, kita pastikan hanya dijaga oleh utusan yang dikirim oleh keuskupan. Jadi tidak menambah jumlah tim lagi karena membatasi jumlah yang hadir dan sampai di lantai yang sama dengan ballroom tempat kita melaksanakan sidang. Semoga jelas. Terima kasih. Makasih Romo Kristi. Ada lagi teman-teman terkait pameran produk? Kalau Mas Sugeng sudah siap menjawab ini. Bu Sofi juga, ya, ada juga Bu Sofi di sini. Lianti dari Keuskupan Ketapang, ini sudah mau bertanya juga kah? Sudah unmute? Oh tidak ya. Oh, ya. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi kah? Silahkan. Romo Sugeng dan Bu Sowi juga memberi ruang ya bagi teman-teman kalau misalnya kesulitan untuk membawa banyak sekali, tidak perlu harus dibawa semua. Ya, jadi bisa modelnya sampel, nanti kalau mau beli bisa dikirim gitu dari keuskupan setelah sagi itu juga bisa. Jadi kalau misalnya keuskupan merasa, waduh berat sekali ini harus bawa semua gitu ya. Kalau mau bawa sampelnya boleh. Kalau misalnya mau bawa banyak karena yakin bahwa nanti pulang sudah habis juga boleh ya. Malah pulang bawa duit ini karena jualannya laku. Nah, itu juga boleh teman-teman. Siapa tahu malah tak nambah-nambah kas keuskupan ya kan. Itu juga boleh. Tapi pada intinya sebenarnya pameran produk ini kita mau berbagi kenangan ya, berbagi sesuatu yang khas dari keuskupan masing-masing. Kita bisa bertukar oleh-oleh gitu, tentu tidak hanya sekedar bertukar, tetapi juga bisa membeli dari keuskupan yang lain apa yang khas hasil produk dari keuskupannya. Oke, baik. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Pas ya. Pas ya. Oke, cukup. Romo Sugeng terima kasih, Bu Sofi terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan yang muncul nanti, silahkan ditanyakan di grup PIC. Romo Sugeng akan membantu menjawab terkait pameran produk ini. Terima kasih Romo Sugeng, Bu Sofi, teman-teman. Saya kira juga ada beberapa teman dari keamanan ya di sini, Pak Mulyawan, Romo Hans, lalu beberapa teman lain. Apakah memang ada sesuatu yang mau disampaikan? Silahkan Pak Mulyawan tampaknya. Silahkan Pak Mulyawan. Iya, baik Romo. Mungkin mengenai masalah keamanan dalam pertemuan dengan PIC berikut yang akan kita share itu berupa tata tertib dari kegiatan sagi ini, itu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh begitu. Tapi pasti nanti sesudah ini begitu Romo. Silahkan mungkin ada tambahan dari Romo Hans.
Eh, Terima kasih Pak Mul. Romo Kristi, kami dari seksi keamanan bersama relawan keamanannya, volunteer itu akan bertemu hari Jumat eh, setelah mendapat masukan dari banyak seksi, termasuk apa yang akan dibuat oleh seksi acara dan lain sebagainya. Nah, setelah Jumat mungkin kami akan mengeluarkan daftar itu, beberapa petunjuk yang akan disebar juga dan juga nanti akan dimasukkan di dalam buku panduan untuk pegangan para peserta. Terima kasih, Romo Kristi. Terima kasih Romo Hans dan Pak Mulyawan. Baik, jadi dari keamanan nanti akan bertemu lagi memastikan apa yang boleh dan tidak boleh, terutama terkait dengan saat hari H ya. Semoga nanti bisa disampaikan segera setelah pertemuan hari Jumat. Terima kasih. Ada lagi teman-teman panitia, mumpung ini para PIC berkumpul. Saya Pak Gunung, silakan Pak Gunung. Saya izin menyampaikan kemarin koordinasi kami dengan Mas Agung, dengan Polda, itu ada beberapa poin yang dimintakan oleh kita, namun beberapa sudah kita jawab ya, bahwa seperti kegiatan ini apakah harus ada izin dari pernyataan izin rekomendasi dari Kementerian Agama. Kemarin sudah dijawab oleh Romo Kokok bahwa KWI tidak berada di bawah Kementerian Agama sehingga tidak perlu ada persetujuan ataupun izin. Itu kita sudah informasikan kepada Polda. Kemudian proposal kegiatan. Jadi ada beberapa poin yang diinginkan oleh Polda, itu adalah proposal kegiatan ini seperti apa, ya rencananya aja seperti apa. Kemudian dari Merkur itu diminta untuk ada izin lokasi. Nah, ini juga kita mau komunikasikan ya, pengertian izin lokasi itu yang dimaui seperti apa. Karena kan kegiatan di Merkur itu sudah beberapa kali, dan tentu dari Merkur juga ada bentuk form ataupun hal-hal yang sering dilakukan oleh Merkur dalam rangka kegiatan-kegiatan ormas ya. Terus kemudian diminta juga KTP penanggung jawab. Jadi Pak Gunung, mohon maaf Pak Gunung, apakah ada yang hubungannya dengan keuskupan mungkin Pak Gunung? Kalau tidak,